ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan dengan nikmat ini kita pergunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita mengingat kembali tentang bagaimana bahaya dari ghibah. Bahaya ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membicarakan sesuatu yang terdapat dalam diri saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia sukai." Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika yang aku bicarakan benar-benar ada pada diri saudaraku?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika yang kau bicarakan ada pada diri saudaramu, maka engkau sungguh telah mengghibahinya. Sedangkan jika yang engkau bicarakan tidak terdapat pada diri saudaramu, maka engkau telah mendustakannya." Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa dalil mengenai larangan berbuat ghibah di dalam Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Dalil Al-Quran ini menyeru. Siapa yang diseru? Orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar tidak banyak prasangka yang buruk, supaya amalan ibadah
orang-orang yang beriman itu tidak hangus, tidak habis, tidak lenyap hanya karena prasangka buruk. Jadi seakan-akan digambarkan prasangka buruk ini cepat melenyapkan, cepat menghilangkan, cepat menghanguskan ibadah-ibadah yang dilakukan orang yang beriman jika dia selalu berprasangka buruk atau mengutamakan prasangka buruk pada saudaranya. Dalam surah Al-Hujurat juga disampaikan, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya riba yang paling bahaya adalah berpanjang kalam, berpanjang omongan, berpanjang ucapan dalam membicarakan keburukan seseorang dengan cara yang tidak benar. Misalnya keburukannya A, dibicarakan saya A, B, C, D dan lain sebagainya, dipanjang. Itu namanya riba kalam, rentenir kalam. Ngomong siji balesnya kuata, lagi mengucapkan keburukan-keburukan yang lain. Jadi riba itu tidak hanya sekedar masalah uang, tetapi riba niku masalah ucapan. Lebih cepat mana duit kali mana ucapan? Lebih cepat mana ucapan. Yuk iku lho koyo ngene, iya panjenengan ngono terus sebagainya. Nggih. Dan kebanyakan orang yang membicarakan aibnya orang lain itu sebenarnya dia menutupi aibnya sendiri. Itu kebanyakan ngoten. Kemudian selanjutnya dari hadis Nabi, dari riwayat rahmat dari Jabir bin Abdullah, kami tidak pernah bersama Nabi tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakkan. Jadi hadis riwayat Jabir ini tiba-tiba melihat tercium bau busuk yang tidak mengenakkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menghibah atau menggosip kaum mukminin. Astagfirullah. Jadi ambune tiang sing rasan-rasan itu sampai tercium pada waktu itu. Ini sebagai pelajaran dan contoh bahwasanya ghibah itu ambune gak enak. Gampangane ngoten. Baik, apa sih bahaya dari ghibah yang membicarakan orang lain itu? Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mempergunjingkan saudaranya dalam hal bukan ghibah yang diperbolehkan, sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Selain itu, ia juga telah melanggar larangan Allah, sehingga pantas dia mendapat kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada balasan kepada orang yang mendapat kebencian daripada Allah adalah kecuali siksa nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bahaya dari ghibah itu adalah hatinya menjadi keras.
Ghibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu, sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain, tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas dan umpatan. Dalam keadaan begini, bukan Allah yang berada di hati dia, melainkan iblis yang turut bersarang di hati, bahkan di bibirnya orang yang sering menghibah. Tiada ada kebaikan atau keberkahan melainkan dosa. Kemudian yang ketiga, bahaya ghibah itu adalah memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan. Manusia tiada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada khalayak ramai. Sedangkan mereka yang menghibah artinya telah membeberkan sesuatu yang mungkin saja memalukan dan sangat dirahasiakan. Saat hal demikian, tak jarang timbul rasa kebencian yang akhirnya berujung pada permusuhan, pengerusakan, perkelahian, bahkan sampai tindak kejahatan pembunuhan. Kemudian bahaya ghibah yang keempat adalah dia berani berbuat maksiat. Jadi orang yang senang menggunjing ya, atau menghibah itu berarti dia senang berbuat maksiat. Ia tidak malu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain, bahkan ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang yang ia gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lainnya juga akan ia lakukan. Kemudian melenyapkan amal ibadah seorang mukmin juga. Jadi yang kelima, ghibah itu melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Dengan menghibah sebenarnya tanpa sadar seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki, bahkan melenyapkan amalan ibadah dia. Jadi kita pernah tahu ketika tsunami di Aceh, ya, tidak semuanya mayat-mayat yang tidak bisa diangkut itu berbau busuk. Tidak semuanya mayat-mayat yang belum bisa diangkut itu berbau tidak enak. Bahkan yang menjadikan para relawan semangat untuk memindahkan mayat-mayat itu karena mayat-mayat itu baunya juga banyak yang wangi. Dan salah satu peristiwa pada waktu itu ditemukanlah jasad dengan baju loreng-loreng alias tentara, dan dia baunya wangi. Masya Allah, baunya wangi tentara nih. Ya, mungkin kita anggap tentara nggak rajin beribadah, tapi ini Masya Allah baunya wangi. Ya. Dan ketika ditelusuri kenapa dia baunya wangi, jadi kenapa tentara yang meninggal pada waktu tsunami itu baunya wangi, harum, Masya Allah. Ternyata ditelusuri, jadi dia ketika mendengarkan pembicaraan teman-temannya membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, dia tutup telinga dan segera pergi. Ya. Jadi si tentara ini almarhum ini yang meninggal dunia itu, ketika ada yang membicarakan keburukan orang lain, dia cepat pergi. Tidak mendengarkannya, tidak merasapinya, bahkan tidak menyebarkannya. Ada kata dia keprojot ke telinganya, keburu terdengar membicarakan kejelekan orang lain. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga jasadnya sehingga jasadnya masih utuh, padahal yang lain sudah busuk. Kemudian bahaya ghibah yang keenam adalah amalan ibadah ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ghibah juga menjadi penyebab mengapa amal ibadah seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bahaya dari ghibah itu, Allah menjadi murka. Ya, bersama dengan yang pertama tadi ya. Ghibah menjadikan Allah murka sehingga ia meninggalkan orang tersebut dan tidak lagi melindunginya. Ya. Dalam keadaan demikian adalah iblis menjadi lebih mudah dalam memengaruhi manusia sehingga ia pun menjadi semakin gencar berbuat maksiat, sekaligus menjadi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari apa yang kita bicarakan tadi sebenarnya adalah kembali hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah dirimu sebelum kelak engkau dihisab. Kalau kita mengurusi pribadi kita, mengurusi amalan ibadah kita, mengurusi rapot-rapot ibadah kita, niscaya orang itu akan sibuk dengan mengurusi dosa-dosanya sendiri daripada mengurusi dosa-dosanya orang lain. Apa yang perlu diurusi? Yang pertama, ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, awake dhewe dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Lek dihitung kata diri kita apa? Bagaimana sholat 5 waktunya, sudah berjamaah di masjid apa belum? Terus bagaimana sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, sholat malamnya? Bagaimana bacaan Al-Quran kita tiap hari, sudah bisa 1 juz atau setengah juz ataupun berapa juz? Ya. Jadi orang mukmin itu ngitungin ngoten, ibadahku ki kepada Allah ini bagaimana? Bukan ngurusi ibadah perbuatannya orang lain itu bagaimana. Sehingga fokus golek sangu kangge akhirat, fokus kangge sangu gawe masuk surga. Yang pertama itu awake dhewe, yang kedua dihitung malih di keluargaku ini siapa yang masih belum menutup aurat, anak perempuanku, istriku dan sebagainya. Saya kata diurusi. Karena apa? Nanti di akhirat Allah akan menghukum yang tidak menutup aurat, rambutnya dijambak, dijemblung non rokok dan lain sebagainya. Nah, masih kata yang diurusi kita sendiri. Kemudian selanjutnya, anak-anakku sholatnya tepat waktu apa enggak, sholat berjamaah apa belum, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita mengurus diri dan keluarga, menjaga dan dijauhkan dari api neraka, PR tasik kewata, PR tasik banyak, ndak sempet lisan ini ngurusi orang lain. Dalam artian menghibainya, menjatuhkan mereka, apalagi jungkrakno sing ndak karu-karuan. Mendingan yang fokus kita lakukan adalah mendoakan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita dan lain sebagainya. Lek tasik mboten ikhlas ndongakno apik kali tanggane, berarti hatinya masih perlu diumbah malih. Lek wedi ndongakno apik ben sugih tanggane, ben barokah rezekine, berarti hati kita perlu diumbah malih. Abot tidak mau menerima kenikmatan orang lain, tidak mau menerima kekayaan orang lain. Jadi wonten daerah pundi ngoten. Jadi ndak duwe salah apa-apa golek rezekine golek dhewe, karena dia ini tidak suka digolekna dukun ben ya apa jatuh miskin. Nauzubillah min dzalik. Niku wonten yang cerita teng kula ngoten niku. Bahkan saudarane dhewe, saudara kandunge dhewe ben ndak sugih, nggih ben melarat digolekna dukun, ben lara-laron, ben entek dunyane dibuat berobat. Lah niku hati-hati naudzubillah yang tidak bersih.
Coba dites. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah rizki yang barokah bagi tetangga saya, bagi saudara saya. Jadikanlah mereka orang yang beriman kepadamu, ya Allah, dengan hartanya. Ya, ketika lewat sawah sing jeruk apik, ya Allah, alhamdulillah nek tonggoku jeruk apik. Jadikanlah jeruk ini menambah ketaatan kepadamu, ya Allah. Jadikanlah jeruk ini yang bagus ini punya tetangga saya ini bisa menjadikan dia berjuang di jalanmu, ya Allah. Penak lek ngeten. Lewat kebunnya api, ya Allah. Semoga ini menjadikan dia dekat denganmu, ya Allah. Wis meniman ngono tok lek gak iso dawa. Lek wonten tanaman ini saudara jelek, ya Allah, berikanlah dia kesabaran. Suburkanlah tanamannya, ya Allah. Jadikanlah dia dekat denganmu, ya Allah. Jadikanlah dia berjuang di jalanmu, ya Allah. Penak. Jadi berangkat nyang sawah ngumbaati, tenggriya di rumah pun ngumbaati, sehingga hati kita insya Allah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa menggunjing dari yang lainnya. Jadi hidup ini merasa terbang, merasa tenang. Sebagaimana orang yang tenang itu bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dalam ayat ini yang sering kita baca, panggone surga niku untuk orang-orang yang tenang, untuk orang-orang yang damai hatinya, untuk orang-orang yang tidak diiringi rasa dengki, rasa iri dan lain sebagainya. Niku panggone tiyang yang masuk surga. Nggih. Jadi mugi-mugi kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diparingi hati yang tenang, hati yang bersih, dijauhkan dari prasangka yang buruk, dan semoga kita dan keluarga kita, anak cucu kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wafiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiya subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.